Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai social commerce tentang pengalihan kekuasaan dari penjual ke pembeli. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Kelompok 5 sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Jan Ahmad, NIM 240103 1412 0045. Kemudian ada Zulfikar Awan Kurniawan, NIM 240103 1412 0043. Selanjutnya ada Garvianto Dwi Cahyadi, NIM 240103 1412 0044. Dan yang terakhir ada Nauli Isnaini, NIM 240103 1412 0047. Oke, langsung aja kita masuk ke materi tentang social commerce mengenai pengalihan kekuasaan dari penjual ke pembeli. Jadi saud. Abstrak. Konsumen telah mampu menghasilkan konten dan membaginya melalui jaringan mereka dengan teman sebaya. Konten digital yang dihasilkan oleh individu memiliki nilai ekonomi. Implikasi ekonomi dalam bentuk penjualan produk melalui interaksi sosial antar individu harus mulai diperhitungkan dalam bisnis. Hal ini terlihat dengan munculnya social commerce, sebuah evolusi penting dalam e-commerce. Menurut jurnal yang ditulis oleh Pita dan Flower tahun 2005 dan Philips tahun 2011, diaktifkan oleh teknologi Web 2.0, konsumen menggunakan media sosial untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka tentang produk dan layanan di internet, di mana individu hadir sebagai penyedia konten. Pengertian social commerce menurut jurnal yang ditulis oleh Hajli tahun 2015 dan Sesia et al. Tahun 2007, menuliskan bahwa social commerce merupakan aliran baru dalam e-commerce. Ini adalah integrasi media sosial di platform e-commerce. Individu menggunakan SCCS dan alat sosial untuk melakukan interaksi sosial dengan rekan-rekan di situs jejaring sosial yang menciptakan iklim sosial dengan munculnya dukungan sosial online. Interaksi sosial antar individu dapat terjadi terutama karena popularitas situs jejaring sosial, media sosial, dan pertumbuhan social commerce. Berikut ini adalah pengertian social commerce menurut beberapa jurnal. Yang pertama, menurut Hajli tahun 2014b, social commerce merupakan aliran baru dalam e-commerce. Yang kedua, menurut jurnal yang ditulis oleh Liang dan Turban tahun 2011, menyebutkan bahwa social commerce merupakan penggunaan aplikasi Web 2.0 dan media sosial untuk memfasilitasi interaksi antar individu pada internet, serta untuk mendukung akuisisi konsumen terhadap layanan dan produk. Dan yang ketiga, menurut Huang dan Bioncef tahun 2013, social commerce merupakan aplikasi komersial berbasis internet yang mendukung interaksi sosial dan generasi konten pengguna melalui media sosial untuk mendukung individu dalam keputusan pembelian mereka. Selanjutnya yaitu dukungan sosial, teori dari sosial psikologi track. Dukungan sosial didefinisikan sebagai sumber daya sosial yang dianggap tersedia oleh masyarakat atau yang benar-benar diberikan kepada mereka dari non-profesional dalam konteks baik kelompok, dukungan formal maupun hubungan informal yang saling membantu. Subbab selanjutnya, kita akan membahas mengenai konstruksi social commerce. Jadi, apa yang dimaksud dengan konstruksi social commerce? Konstruksi social commerce merupakan konstruksi yang diperoleh melalui social commerce seperti forum online, masyarakat, peringkat, ulasan, dan rekomendasi. Fungsi konstruksi social commerce. Jadi, konstruksi social commerce memiliki beberapa fungsi seperti penilaian, ulasan sistem rekomendasi, sarana interaksi, sarana komunikasi, dan mengembangkan forum online. Yang pertama adalah penilaian. Dalam hal ini,
pelanggan dapat memberikan penilaian terhadap produk yang mereka terima. Amazon dan eBay adalah contoh yang baik dalam memberikan review pelanggan. Kedua adalah ulasan sistem rekomendasi. Rekomendasi adalah fasilitas lain di mana konsumen dapat saling merekomendasikan produk kepada orang lain dan dapat menghasilkan dukungan untuk lainnya konsumen potensial. Fungsi ketiga adalah sarana interaksi. Melalui interaksi sosial, mereka dapat menghasilkan secara online dukungan sosial untuk kedua jaringan dan rekan-rekan mereka. Fungsi keempat adalah sarana komunikasi. Sarana komunikasi berfungsi sebagai sarana bagi konsumen untuk saling berkomunikasi dan mengutarakan pendapatnya mengenai suatu produk. Dan fungsi yang terakhir adalah mengembangkan forum online. Dengan adanya pengembangan forum online, maka dapat dijadikan sebagai alat yang kuat dari social commerce, di mana kata-kata yang dihasilkan dari mulut elektronik dapat menjadi penting untuk suatu bisnis. Metode penelitian. Dalam kasus pengalihan kekuasaan dari penjual ke pembeli, metode penelitian yang dilakukan ada 3 macam. Yang pertama adalah subjek, kedua adalah pengembangan pengukuran, dan yang ketiga adalah analisis data dan temuan. Yang pertama adalah subjek. Untuk menguji model dan mencari tahu lebih banyak tentang struktur model, dapat dilakukan melalui survei. Contohnya adalah survei yang dilakukan di Facebook. Pertanyaan pertama di kuesioner menanyakan apakah peserta adalah anggota dari Facebook. Hal ini sebagai langkah awal dalam memilih subjek penelitian. Yang kedua adalah pengembangan pengukuran. Dukungan sosial diukur dengan menggunakan 2 dimensi, yaitu dimensi emosional dan dimensi dukungan informasi. Kedua dimensi ini merupakan konteks penting dalam metode pengembangan dan pengukuran online. Dan yang ketiga adalah analisis data dan temuan. Untuk analisis data dan temuan, dapat menggunakan persamaan struktural modeling atau SEM. SEM yang dimaksud adalah untuk memperkirakan hubungan kelompok kausal. Model pengukuran. Di dalam model pengukuran ada 3 hal. Yang pertama adalah keandalan, kedua adalah keabsahan atau validitas, dan yang ketiga adalah model struktural. Yang pertama adalah keandalan. Untuk menguji keandalan, disarankan menggunakan perpaduan keandalan di PLS SEM, di mana nilainya melebihi 0,7. Yang kedua adalah keabsahan atau validitas. Dalam validitas isi, biasanya penilaian dapat dilakukan melalui literatur ulasan. Untuk memastikan isi ini valid, wajar tinjauan pustaka media sosial, social commerce, e-commerce, dukungan sosial, dan sastra terkait dalam sosiologi, sistem informasi, sosial psikolog, dan pemasaran adalah hal yang ditekankan oleh penulis. Dan yang terakhir adalah model struktural. Niat social commerce dipengaruhi oleh social commerce konstruksi dan dukungan sosial. Pembangunan social commerce juga memiliki pengaruh pada perilaku konsumen, yaitu ditandai dengan adanya peningkatan niatan dari konsumen untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan social commerce. Kemudian ada juga pengaruhnya, yaitu menjadi alat yang kuat untuk para praktisi untuk mengupgrade strategi mereka di media sosial. Dan pembangunan social commerce ini adalah daerah di mana para praktisi dapat lebih lanjut mengembangkan strategi mereka untuk memfasilitasi komunikasi secara online kepada para konsumen. Lalu untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan sosial antar konsumen di platform sosial yang disediakan oleh media sosial, dan untuk menunjukkan
sebagaimana pentingnya media sosial dalam memproduksi dukungan sosial secara online dan akhirnya membentuk social commerce. Dukungan sosial yang diketahui memiliki efek positif pada perilaku konsumen dan terbukti melalui studi tentang social commerce yang telah dilakukan sebelumnya dalam psikologi sosial dan literatur sistem informasi baru-baru ini. Hal ini penting dalam terutama media sosial karena hubungan sosial individu di internet telah mengembangkan e-commerce ke arah social commerce. Lebih khususnya, penelitian ini meneliti tentang peran pembangunan sosial dengan forum online, komunitas, grup, ulasan, dan rekomendasi. Kemudian untuk implikasi dari social commerce terdapat dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Untuk pengembangan latar belakang secara teoritis dari social commerce ini yaitu dengan mengintegrasikan teori dukungan sosial yang berasal dari sosial psikologi dan tujuan dari social commerce yang dari sistem informasi. Model konseptual penelitian ini mengembangkan teori dukungan sosial untuk dukungan sosial online dengan meningkatkan popularitas media sosial. Selain itu, pembangunan social commerce juga telah diuji secara empiris dan dapat digunakan untuk membuat dasar teoritis untuk masa depan tentang penelitian social commerce. Pengembangan literatur dari penelitian ini diketahui sebagai stream yang dapat membuat kontribusi lain untuk penelitian ini. Kemudian, implikasi secara praktis untuk bisnis dengan menunjukkan dampak dari kegiatan konsumen dengan pembangunan social commerce di internet. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengembangkan rancangan social commerce pada platform e-commerce sehingga menjadi social commerce. Di lingkungan itu, mereka menciptakan iklim sosial dan menghasilkan dukungan sosial secara online untuk konsumen mereka sendiri. Kemudian iklim yang mendukung dapat digunakan untuk produk mereka dalam membangun nilai untuk branding. Mereka mungkin mengembangkan merek baru dengan memfasilitasi interaksi sosial konsumen melalui pembangunan social commerce. Penelitian juga menunjukkan bahwa pembangunan social commerce adalah alat yang berguna untuk menciptakan nilai atau co-branding. Thank you for attending our show, and good night.